Jadi kita masih membahas tema pemberian raja kepada seseorang. Kalau raja, penguasa, pemerintah memberi kepada seseorang, itu harus ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama, sumbernya dari mana. Aspek kedua, ini berapa yang diberikan dan atas dasar apa pemberian itu. Jadi aspek kedua ini didobel, berapa besarannya dan berdasarkan kriteria apa seseorang menerima. Secara garis besar ngene ae sederhananya. Yang diberikan kepada raja itu berarti harta masolih. Harta masoleh itu seperti apa? Seperti harta fek, 4/5-nya harta fek untuk kemaslahatan umum. Nek harta zakat wis ana mustahike kan? Itu. Nek harta wakaf wis ana mauquf alaih. Itu ya. Lah ini ya harta masoleh ini, harta umum ini yang belum ada masruf alehnya ya, belum ada yang berhak, sehingga inilah yang dibagi-bagi. Lah dibagi kepada siapa? Kepada orang yang punya peran sosial, punya peran bagi negara, peran agama, oke, masuk ulama, santri, pelajar, mahasiswa gitu dan sebagainya. Sebagai bentuk ulamanya juga gurunya diberi, muridnya diberi. Terus tenaga orang-orang yang berperan untuk negara, pegawai-pegawai itu ya diambilkan dari ini. Nah, negara modern sumbernya pajak ya, yang ini tidak ini. Ono masalah itu ya ono jizyah barang itu kan itu. Nah, ada problem kemarin wis wakeh lah yang dibahas, tetapi yang ini kaitannya dengan ini. Kok ada sultan memberi kepada seseorang? Oh nanti dulu. Lah harta untuk kemaslahatan umum ini diberikan kepada penerimanya itu berapa? Nek zakat sudah ada ketentuannya. Mauquf alaih sudah ada ketentuannya, wakaf berang. Yang ini harta umum ini tidak ada ketentuannya, sehingga si imam sultan itu beristihad. Jadi boleh suka-suka dia. Berarti tidak harus diberi rata sama besarannya, tidak harus. Nah, sekarang yang dibahas ini, seorang penguasa, raja apapun sebutannya, itu memberi tidak rata. Ono siji wong sing dikei wakeh. Tuh, yang lain diberi tapi sedikit-sedikit. Ono, misalnya kamu yang diberi banyak sekali. Pertanyaannya itu, boleh hendak nerima banyak itu? Nerima banyak itu boleh apa tidak itu? Melebihi yang lain gitu. Padahal perannya ya sama gitu. Tugasnya sama, wewenangannya sama, neng ada yang diistimewakan diberi banyak. Pertanyaannya, boleh hendak ini si penerima ini nerima pemberian yang berlebihan dibanding yang lain? Ulama ada 4 pendapat. Pendapat yang paling ketat itu tidak boleh. Kenapa? Nek dia nerima banyak, berarti yang diberikan kepada dia itu sebagian adalah milik orang lain. Dia sendiri tidak tahu pasti bagian harusnya berapa. Terus bagian orang lain itu katut, ini berarti ini ditolak karena katutan haknya orang lain. Pendapat kedua agak lunak, boleh asal
Dia nerima, maksimal yang dia terima itu kebutuhannya sehari semalam. Ya karena memang dia punya hak juga, masa tidak boleh seperti yang pertama tadi. Dia kan juga berhak di situ. Pendapat ketiga lebih lunak lagi, tidak ya maksimal sehari semalam, tapi ya dia nerima maksimal untuk kebutuhan setahun. Nah sehari semalam ndak angel ngature. Sedina mau njaluk, sedina nampa niku setahun kebutuhannya dia untuk setahun itu maksimal. Pendapat keempat paling lunak tapi paling sesuai dengan kias, dia boleh nerima berapapun yang diberikan. Lahu mayu'to ya'khudhu mayu'to, berarti berapapun yang diterima dia boleh nerima. Dan ini sesuai kias. Kenapa? Karena status harta ini itu bukan harta sebagaimana ghanimah. Ghanimah rampasan perang di antara para tentara ini, pasukan perang ini harus dibagi rata. Kok ada yang diberi lebih, itu berarti kelebihannya ini mengambil jatah tentara yang lain. Nah, harta yang diberikan oleh raja ini tidak seperti barang harta ghanimah itu. Tidak juga seperti harta warisan. Kalau harta warisan seandainya ini tidak diberikan, belum diberikan ke sampean, sampean mati, itu kan tiba yang nggone ahli warismu. Ini bukan harta warisan, jadi nek kowe mati urung diserahno, ya bejanem. Salah mati itu. Jane mbok tampani sik kan aja mati sedelok engkas sedelok engko nek wis diterno anu dum-dumane gitu. Engko kowe matilah tiba ahli waris. Ini kamu belum menerima wis mati. Berarti ini bukan harta warisan, bukan harta seperti ghanimah. Nah, harta ini seperti apa? Seperti harta zakat. Zakat itu menjadi milik kamu kalau kamu nerima bil qabdi. Kalau sudah ada serah terima, itu menjadi milik kamu gitu. Kalau harta ghanimah itu apa? Sudah dibagi sesuai dengan pembagian. Kalau pakai kuda itu 3 kali lipat, kalau jalan kaki hanya 1 kan gitu, itu sudah dibagi-bagi. Berarti itu kalau kamu diberi lebih berarti dicolongno nggone wong liya gitu. Kalau harta warisan itu berarti nek kowe mati ya tiba anakmu ahli waris. Ini bukan, ini seperti harta zakat. Zakat nek urung mbok dikekno kowe, urung mbok tampani, kowe mati ora tiba ahli warismu. Kamu fakir, ahli warismu sugih, itu zakate dikekno kowe pas perjalanan amile mara mam kowe mati. Ya kan ora berhak wong wis mati. Kekno ahli warise gak iso. Iki ora durung dadi bondomu kok gitu. Nah, ini seperti harta zakat. Jadi kalau zakat itu baru menjadi milik kalau sudah diterima. Yes. Nah, ini berarti berapa untuk harta yang untuk masoleh ini memang terserah terserah raja sultan. Abu Bakar sama Umar itu beda mengalokasikan harta ini. Khalifah Abu Bakar itu orang-orang itu diberi sama, sawayu, mempersamakan. Sing iki untuk sakmene padha persis karo iku didumrata. Ditakoni Sayyidina Umar, Khalifah Abu Bakar kok jenengan dumrata? Kok mboten sing akeh ya sing kudune dikai akeh? Jawabane, ya kelebihan atau keutamaan. Kenapa tidak satu orang jenengan utamakan di atas yang lain? Jawabannya Abu Bakar, keutamaan itu kan
di sisi Allah. Kalau di dunia ini sekedar sangu ya dikai podo. Dan njaluk keutamaan ya kelebihan ya njaluk Gusti Allah sering. Innamal fadlu indallah wa innad dunya bala. Terus Abu Bakar meninggal diganti Khalifah Umar. Umar punya kebijakan beda. Dewe-dewe, misalnya siapa? Siti Aisyah itu diberi 12.000 dirham. Ini kurang lebih ya 500 juta lah saiki per tahun. Ku Siti Aisyah rolas dirham, 12.000 dirham. Ya setengah miliar setahun. Siti Juwairiyah, Siti Sofiyah, jandanya Nabi yang lain-lain separuh nih. Aisyah dikai rolas, iki dikai 12.000, iki dikai 6.000-an. Berarti ya Siti Aisyah dikai bagian. Kan menawa ijih 6 ya. Tuku make up barang. Sing tuwek-tuwek iki kan jandaliane tuwek-tuwek kan paling nggo tuku apa? Yang tua belanjane ya paling tuku remason, PPO, ora tuku wedak. Tua-tua balsem. Tuh. Sayyidina Umar khusus memberi Ali sama Sayyidina Utsman itu diberi jatah 5 petak kebun. Ketika Umar jadi khalifah, Sayyidina Ali diberi 5 kebun kurma, Sayyidina Utsman 5 kebun kurma. Terus ketika Khalifah Umar meninggal diganti Khalifah Utsman, itu ajek Sayyidina Ali ajek diberi 5 kebun kurma. Tuh. Dan Abu Bakar yang membagi sama, Umar membagi secara berbeda-beda, itu tidak ada sahabat yang komplain. Karena apa? Ya memang nasnya tidak ada. Berarti biyamunal mustahadat, hal yang diijtihadi. Ijtihad saja gitu. Seperti ijtihadnya haddul syurbi 40 cambukan apa 80 itu kan maksimal itu, cambukan itu maksimal itu. Wes, jadi Abu Bakar, Umar kebijakannya berbeda tapi sama-sama benar, sama-sama dapat pahala karena ijtihad itu. Buktinya apa? Ketika zaman Sayyidina Umar iku wong sing dikai akeh karo sing dikai sithik, sing sithik iku ora njaluk kowe kaken ora padha aku balekno anggonku gitu. Tidak ada begitu. Sing dikai akeh ya ora balekno. Itu. Jadi ini hal yang ijtihad itu. Kesimpulannya gitu. Terus karena memang tidak ada nas itu. Tapi kalau ada nas kok beristihad ya salah, ya harus dilawan begitu. Pokok takhasan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk alokasi anggaran masoleh kemaslahatan umum itu, kalau ada orang ya kok diberi lebih banyak daripada yang lain berdasarkan ijtihadnya imam, itu orang ini kok nerima tidak fasik, nerimanya dia tidak fasik. Yang terus, tapi kan banyak yang kritik menerima dari penguasa itu. Kefasikan itu muncul bukan dari menerima haknya, dia itu menerima haknya. Terus banyak yang disebut fasik itu dia menjilat. Jadi dia tidak punya peran apa-apa di masyarakat, ya. Terus dia itu melayani, pokoknya jadi penjilat, bantu penguasa, muja-muji gitu ya. Yang karena puji-pujian, karena jilatannya itu dia dapat pemberian. Ini yang fasik. Yang tadi kan memang dia punya peran gitu ya.
di masyarakat, peran atau di negara itu. Nanti akan dijelaskan lebih detail soal kenapa orang menjadi fasik menerima anggaran dari penguasa.